Bertemu kembali teman-teman bersama kami Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini yang kami angkat adalah tentang pengenalan dasar ikatan angin. Ikatan angin atau sering disebut dengan wind brace atau dalam bahasa Inggris disebut bracing adalah terbagi menjadi 3 bagian seperti ini teman-teman. Bagian A ini yang berwarna biru ini biasanya terbuat dari besi beton polos dan dilengkapi dengan sebuah kupingan plat baja lembaran tentunya dengan ukuran 15 cm kali 7 cm minimal ya teman-teman. Dan di plat kupingan tersebut terdapat sebuah lubang yang nantinya akan digunakan untuk memasang murbaut ukuran minimal sama dengan besi beton yang digunakan untuk wind brace atau bracing ini. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan besi beton 19 mili, maka murbaut nanti di sini di kupingan ini yang digunakan juga diameter 19 mili. Kemudian yang bagian kedua adalah yang kode B ini juga terbuat dari material yang sama dengan material A ini tadi, yaitu terbuat dari besi beton, ditekuk seperti ini ya teman-teman. Dengan lubang tekukan ini minimal atau sama dengan 6 cm dan terdapat kupingan plat baja pada salah satu ujungnya ini juga dilengkapi dengan sebuah lubang murbaut yang akan digunakan untuk menghubungkan ikatan angin ini dengan kuda-kuda. Jadi pada dasarnya komponen A dan B ini sama persis, tapi yang membedakannya adalah panjang besi beton yang digunakan untuk bagian A dan bagian B ini. Bagian B di sini biasanya dibuat lebih pendek sebagai standar yang kami terapkan pada konstruksi baja pada umumnya, yaitu 50 cm atau 500 mili. Mengapa demikian? Itu menandakan bahwa elemen B ini, ikatan angin yang pendek ini, kelak akan digunakan pada salah satu bagian kuda-kuda, di mana untuk mengencangkan ikatan angin ini dibikin pendek di sini supaya terjangkau oleh tukang ketika melaksanakan pengencangan span skrup. Span skrup itu seperti ini teman-teman. Bentuknya dilengkapi dengan drat mur pada kedua sisi, dan drat mur inilah yang berfungsi untuk menarik ikatan angin yang sebelah kanan dan ikatan angin yang sebelah kiri supaya menjadi kencang. Jadi setidaknya ada 3 komponen utama teman-teman untuk membuat ikatan angin. Tapi masing-masing komponen tersebut juga bisa kita rinci lebih detail lagi, yaitu terdapat plat kupingan berukuran 7 kali 15 cm dilengkapi dengan sebuah lubang untuk pemasangan murbaut. Jadi seluruhnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya teman-teman. Nah sekarang kalau teman-teman ingin mengetahui di manakah pemasangan ikatan angin ini, di sini teman-teman. Kita perhatikan di sini ada sebuah gambar konstruksi atap baja. Ikatan angin itu terpasang ini teman-teman, untuk menghubungkan antara ujung
ujung kuda-kuda yang satu dengan yang lain. Ini, terus di sini, dan di sini. Nah, bagian yang pendek tadi teman-teman, yang ini, bagian B ini, biasanya dipasang pada sisi ini teman-teman, bagian paling bawah. Kenapa demikian? Karena daerah ini adalah daerah yang paling mudah dijangkau oleh tukang. Jadi terpasangnya di sini maupun di sini dan ini, lalu jadi pada bagian kuda-kuda di mana dekat jangkau oleh tukang dari bawah, itulah posisi penempatan batang ikatan angin yang lebih pendek. Namun ada kalanya ikatan angin ini tidak hanya dua batang seperti ini, teman-teman. Kadang dibuat menjadi 4 bagian. Misalnya seperti ini. Terus dari sini dipasang ke sini lagi, dari sini, dan dari sini. Jadi setiap satu kuda-kuda dia terpasang ada 4 ikatan angin. Nah, pada kasus seperti ini teman-teman, di mana ikatan angin itu jumlahnya sangat banyak, maka penempatan posisi batang ikatan angin yang pendek-pendek ini sebaiknya ditempatkan pada area ini atau area yang sebelah sini. Jadi posisinya saling berdekatan ya. Maksudnya apa? Supaya ketika tukang melakukan pengencangan ikatan angin, dia cukup berada pada satu tempat. Jadi tidak perlu pergi ke sana kemari. Itu ya teman-temannya. Jadi dia bisa mengencangkan ikatan angin yang ke sini, sekaligus juga bisa mengencangkan ikatan angin yang ke sini. Demikianlah posisi penempatan ikatan angin khususnya terkait dengan yang batang pendek maupun batang panjang. Demikian teman-teman pengenalan dasar tentang ikatan angin. Berikutnya kami akan mengajarkan tentang cara menghitung panjang total ikatan angin ini.